Aku seneng nih kelasnya nih. Ada Ciki lagi kita ya, aku jadi lapar deh. Ayo, ada siapa lagi di situ selain Nurul tadi diumpetin deh kan, Cikinya kan. Ayo, siapa lagi tadi yang belum kenalin diri, yang lagi duduk siapa tuh? Lagi duduk sendiri aja. Ayo, yang kerudung coklat siapa sayang namanya? Iya, siapa sayang namanya lagi coklat? Aurel. Oh, Aurel. Oh iya, Aurel, benar. Ya, benar. Oke, Aurel, thank you. Iya, siapa lagi yang dadah-dadah? Yang sedang duduk, dia di sana, sedang memeluk meja. Iya, siapakah dia? Bolehkah aku berkenalan? Apa? Afifah. Afifah. Oh, ini Afifah. Aku baru tahu. Afifah. Halo Afifah, boleh dadah-dadah ke Miss Evelyn sebagai tanda kamu mendengarkan? Oh, thank you Afifah. Yuk, siapa lagi? Kan cuma bertiga. Siapa lagi? Yang belum? Hai, Khasya bukan itu? Siapakah Nikmah. ini? Oh, Nikma. Iya, iya, iya. Ini Nikma. Alhamdulillah. Aduh, seneng banget ya bisa ketemu teman-teman. Oh iya, ini siapa nih yang kerudung putih sayang? Ibu gitu deh. Ayo kerudung putih berkacamata. Khasya ya? Kamu Khasya bukan? Oh, Khasya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kabarnya sehat, Khasya? Halo? Alhamdulillah. Oke, udah nggak ada lagi ya? Segitu aja ya yang di learning station. Silahkan boleh duduk lagi sayang di tempatnya masing-masing. Silahkan agar siap-siap belajar. Yuk, selain itu ada Zaki dan juga Hikmat. Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Zaki? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah. mendingan. Tadi sakit, bukan, masuk angin. Oh, lagi masuk Terus angin. udah minum tolak angin, mendingan. Enakan ya. Anginnya langsung tertolak berarti ya. Alhamdulillah Zaki, sehat-sehat ya. Semoga cepat sehat kembali. Oke, terima kasih Zaki. Ada Hikmat juga nih. Aku udah lama banget gak ketemu Hikmat. Assalamualaikum Hikmat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Hikmat, sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rambutnya habis dicukur nih ya ceritanya ya. Iya, udah lama ya. Oh gitu. Jadinya udah tumbuh. Oh gitu. Soalnya kayaknya rambutnya agak panjang waktu terakhir ketemu nih ya. Alhamdulillah. Oke deh, terima kasih anak ya. Mari kita mulai dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak ya. Sudah hadir dengan tepat waktu dan sangat semangat sekali. Ini Miss Evelyn ini jujur ya udah kangen banget sama kalian. Udah lama nggak ketemu. Kok aku nggak ngajar-ngajar ya kelas 9. Aku pernah kangen banget sama Jaki, sama Hikmat, sama Khasya, ya kan? Sama Nurul, sama Aurel juga, sama yang lain-lainnya. Di sini ada yang anak baru nggak yang benar-benar baru masuk di kelas 9? Ada nggak? Nambah personil nggak kalian? Halo? Apakah kalian menambah personil? Tadi di kelas 8 katanya ada 4 anak yang baru. Kalau di kelas 9 gimana? Nambah satu, paling Ada Aurel. satu. Oh, nambah satu yang Aurel tadi bukan? Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Aurel. Berarti aku belum kenalan sama Aurel nih. Kalau kemarin kan Miss Evelyn sudah tanya tuh satu persatu tentang hobi dan cita-citanya. Sekarang aku pengen tahu nih, hobi dan cita-citanya Aurel itu apa? Coba boleh pakai mic-nya. Sini. Wajahnya nggak kelihatan. Nah, Aurel gimana sayang? Hobinya tuh menggambar, menyanyi, menari juga. Terus?
cita-citanya? Cita-citanya sih pas itu nulisnya menjadi wanita karir yang sukses dalam bidang teknologi. Wow, jadi multi talent ya, nih kayaknya Aurel. Misalnya kesukaannya banyak, cita-citanya berbeda dengan kesukaannya. Gitu ya, betul. Oke, siap. Terima kasih Aurel sudah berkenan sama Miss Edlin. Boleh kembali lagi ke mejanya. Terima kasih. Apakah ada guru di sekitar sini? Guru-guru Belum ada. Oh, nggak ada. Baik. Ada sih di bawah, itu di atas. Oh, tapi di atas ya. Baik, terima kasih. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini akan membahas tentang apa ya? Ada yang sudah lihat belumnya di GC-nya? Aku kan kalau ngasih materi selalu di Google Classroom, pasti ada. Coba ada yang tahu? Zaki geleng-geleng. Siapa yang sudah tahu? Miss Evelyn, aku belum buka GC nih, maaf banget nih. Ayo dibuka dulu GC-nya, kayaknya Hikmat nih yang gercep nih. Apa nih topik hari ini Hikmat? Kira-kira? Topik hari ini. Apa? Apa Hari ini? Iya. Demokrasi parlementer. Iya, demokrasi Sosial. parlementer. Iya, sosial, yaitu demokrasi parlementer. Terima kasih Hikmat dan teman-teman yang sudah menjawab. Yuk, hari ini ada yang tahu nggak ya demokrasi parlementer itu apa? Jangan-jangan kalian udah pernah baca, udah pernah belajar nih. Coba, siapa yang tahu demokrasi parlementer itu apa? Boleh angkat tangannya? Nggak ada yang tahu? Berarti belum belajar ya? Oke, belum belajar tentang demokrasi parlementer. Oke, sebagai pembuka dulu, ya demokrasi itu ada banyak gitu ya ternyata. Jadi kita jabarkan dulu satu-satu nih. Demokrasi artinya apa? Parlementer artinya apa? Ya enggak? Demokrasi itu yang pertama. Kalian mungkin sering mendengar gitu ya kata demokrasi, ya enggak? Oh, demokrasi itu pokoknya negara kita itu sistemnya demokrasi. Tapi artinya apa gitu kan? Ya, demokrasi. Kadang-kadang orang ngomongnya tuh demokrasi ya. Saking orang kayaknya apa ya, merasa demokrasi itu gila gitu ya, crazy kan kalau bahasanya. Oke, itu plesetan aja sih sebagai apa namanya? Sebagai intermezzo gitu ya. Jadi demokrasi itu ada artinya loh. Intinya apa sih? Untuk memudahkan ya. Demokrasi itu artinya intinya ada gini. Intinya kekuasaan di tangan rakyat itu adalah inti dari demokrasi. Jadi melihat rakyat itu sebagai sesuatu yang utama, ya, yang memiliki kekuasaan yang utama. Meskipun pada kenyataannya sih sebenarnya nggak gitu-gitu banget ya. Rakyat akhirnya ujung-ujungnya memang harus menaati peraturan pemerintah. Tapi bukan berarti pemerintah itu jadi otoriter gitu ya. Enggak juga gitu. Jadi semuanya ada di tengah-tengah kayak gitu. Bermusyawarah, berkumpul, bermufakat, berdiskusi gitu ya. Intinya kan seperti itu. Dan orang-orang yang mengisi pemerintahan masih rakyat juga kayak gitu. Jadi demokrasi itu intinya rakyat, dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Itu ya. Sementara ada yang namanya parlementer. Nah, parlementer itu berasal dari kata parlemen. Kedengeran nggak suara anak-anak teriak? Mohon maaf ya. Lagi di bawahnya. Biasa ada anak-anak gitu ya. Nah, parlementer itu artinya sebenarnya berasal dari kata yang sangat sederhana, yaitu parlemen. Ya, mungkin kita sering dengar ada kursi parlemen tuh di DPR tuh, ya nggak? Parlemen itu artinya apa? Parlemen itu secara sederhana adalah legislatif, ya. Legislatif. Legislatif itu apa sih, Miss? Legislatif itu apa ya, jelasinnya gimana ya? Istilahnya kayak DPR-nya lah gitu ya. Kalian mungkin sering mendengar DPR, kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, betul? Nah, dari situlah kita bisa melihat tuh nanti perbedaannya. Kayak apa sih demokrasi parlementer? Apa bedanya dengan demokrasi yang lain? Kan demokrasi yang sekarang itu dia adalah demokrasi yang Pancasila. Nah, itu berbeda ya dengan yang dulu. Kebetulan Indonesia itu termasuk pernah menganut sistem demokrasi parlementer ini. Wow, ternyata Bapak Soekarno itu juga trial dan error ya untuk membangun bangsa kita. Buktinya demokrasinya itu diubah-ubah sama beliau.
Tadinya demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin. Habis itu diganti lagi menjadi demokrasi Pancasila yang sampai sekarang kita gunakan. Nah, bisa dilihat di Google Classroom-nya sayang ya. Yuk, hari ini kita akan menonton sebuah video dulu ya tentang penjelasan mengenai demokrasi parlementer ya. Sebentar. Ada iklan dulu. Hello, good morning. Oke, jadi masa demokrasi parlementer ini terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Itu artinya cuma sekitar 9 tahun aja ya. Dan itu sebentar nggak sih, Miss? Menurut Miss Evelyn termasuk yang sebentar ya. Karena apa? Karena harusnya kalau emang sistem itu bagus, pasti akan dipakai terus kan sampai sekarang. Tapi mungkin pada kenyataannya di zamannya Bapak Soekarno itu tidak semudah itu membangun yang namanya demokrasi parlementer. Tapi kalian tahu nggak sih demokrasi parlementer itu maksudnya kayak apa? Dia itu ada persamaannya, sama seperti demokrasi liberal. Nah, itu sebagai informasi kalian ya. Apa sih maksudnya parlementer? Apa sih maksudnya liberal? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, coba Evelyn percepat dulu. Nah, ini adalah sistem pemerintahan ya. Oke ya. Nih, ini adalah demokrasi parlementer ya. Definisinya. Sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif. Tadi Miss Evelyn sudah bilang ya, lembaga legislatif. Jadi mereka harus membentuk kabinet tuh. Loh Miss, kan kita punya presiden. Kok legislatif sih? Sementara presiden itu dia di eksekutif. Dia berbeda dengan legislatif. Loh Miss, berarti presiden tugasnya ngapain dong kalau yang megang itu legislatif? Nah, presiden posisinya di sini ada di bawahnya legislatif. Jadi legislatif ini bisa kapanpun memecat presidennya kalau presidennya nggak benar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya presidennya dekat dengan orang-orang di kabinet atau di orang-orang di legislatif, dia akan tetap eksis, dia akan semakin kuat. Nah, berarti kan di sini unsur politiknya sangat besar ya. Nah, jadi justru legislatiflah yang melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Tapi kamu tahu nggak sih, dulu itu memang yang memilih presiden bukan rakyat Indonesia. Ya, bukan pemilu tuh. Bapak Soekarno harus dicoblos yang paling banyak suaranya, seperti yang sekarang kita lakukan. Tidak seperti itu. Tapi, ada yang namanya lembaga legislatif. Mereka membuat kabinet, lalu mereka mendiskusikan siapakah yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya. Kayak gitu ya. Nih katanya di PPT ini, sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Katanya begitu ya. Jadi sistem ini disebut juga sebagai demokrasi liberal. Miss Evelyn, kok parlementer tuh identik sama liberal sih? Kan liberal itu kayak bebas gitu kan. Nah, itu juga ada teki-teki tersendiri ya. Kenapa parlementer itu bisa disamakan dengan demokrasi liberal? Pasti ada sejarahnya yang panjang gitu ya. Nah, nanti kita coba cari tahu bersama-sama ya. Oke, apakah masih perlu mencatat? Oke, kalau masih perlu silahkan dilanjutkan dulu. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, ada di Google Classroom materinya. Oke, demokrasi liberal. Oke, kita lanjut dulu ya nak ya. Nanti kalian bisa lihat di PPT-nya masing-masing, ada di Google Classroom. Nah, ada landasan hukum ya. Jadi demokrasi parlementer itu nggak serta-merta tercipta. Jadi ada ceritanya. Bapak Soekarno akhirnya dan Bapak Hatta bisa mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Kalian pasti udah belajar dong, ya nggak? Akhirnya disitulah terbentuk dasar negara, undang-undang, dan sebagainya. Tapi pada saat itu kita sedang mengalami yang namanya Belanda itu ingin menguasai kita kembali setelah kita merdeka. Bayangkan, kita udah mendeklarasikan kemerdekaan nih. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Udah berani, padahal karena Jepang waktu itu sedang dibom kan oleh Hiroshima dan Nagasaki. Nah, bisa review kembali pemahaman kalian kemarin.
Nah, ketika sudah dibom, ya dong, akhirnya Indonesia memerdekakan diri dong, mumpung Jepang lagi lemah, mumpung Jepang lagi panik gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Belanda melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Wadaw, Indonesia udah merdeka aja nih. Wah, harusnya kita datang lagi ke sana nih, kita jajah lagi nih bangsa ini nih. Karena rempah-rempahnya masih banyak. Terus kalau kita datang ke sana, pasti mereka juga nurut kok sama kita. Kita coba dulu deh. Meskipun mungkin ada beberapa orang-orang Belanda yang tidak begitu yakin gitu, karena mereka udah merdeka gitu kan. Tapi kan mereka udah merdeka. Kok kalian mau sih ke Indonesia lagi? Udahlah, takut, ngeri gitu kan. Tapi ternyata Belanda tetap jalan ke Indonesia lagi, balik lagi ke Indonesia. Padahal Belanda udah kalah dari Jepang loh. Sangat apa ya istilahnya? Sangat tidak tahu diri kali ya istilahnya. Karena kan udah merdeka gitu loh ibaratnya, ya nggak? Orang udah merdeka kok mau dijajah lagi. Tapi ternyata memang Belanda itu kuat banget guys. Mereka masih membawa senjata, membawa pasukan, ya, bahkan berusaha untuk berdiskusi lagi dengan para pemimpin negaranya, yaitu Bapak Soekarno dan Hatta pada saat itu. Ya nggak? Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Bapak Soekarno dan Hatta tidak mau dong. Ngapain sih kalian kesini lagi? Aduh, kita tuh udah merdeka, gitu kan ibaratnya. Ngapain kesini lagi Anda Belanda? Sungguh menyusahkan kami. Kami lagi bikin nih undang-undang nih, gitu kan, istilahnya gitu. Iya dong, Indonesia, kita kan ya masih bisa lah kerjasama lah, kata Belanda. Kong kali kong lah. Kalian tahu nggak? As your information, Belanda itu sebenarnya sangat ini ya, menghormati pimpinan bangsa kita, Bapak Soekarno dan Hatta. Mereka bisa memberikan apa saja, memberikan jabatan, memberikan uang kepada presiden dan wakil presiden kita. Tapi karena nasionalisme yang sangat tinggi, di Bapak Soekarno dan Hatta, mereka tidak mau menjual bangsanya kepada Belanda. Kalian bisa bayangkan nggak kalau misalnya saat itu Bapak Soekarno setuju nih, ya udahlah kita ngalah aja deh sama Belanda, ya udah ambil tuh Pulau Papua, ambil aja, sama Sumatera ambil, Kalimantan juga deh, kita Jawa aja nggak apa-apa. Coba bayangkan kalau Bapak Soekarno bilang kayak gitu, dia mencari aman bagi nyawanya, mencari aman bagi keluarganya, bisa aja loh, dia tetap kaya raya, bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Soekarno dan Hatta, mereka tidak mau, sangat berjuang, gitu ya. Akhirnya disitulah Belanda mulai kalut gitu ya kayaknya. Padahal udah perjanjian Renville, udah perjanjian Linggarjati, ada konferensi meja bundar juga, dan berbagai perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan. Kayak gitu. Tapi pada kenyataannya Belanda mulu yang selalu tidak menepati janji itu gitu loh. Ya nggak? Karena Belanda itu rakus gitu istilahnya, ingin menguasai semuanya, padahal di perjanjiannya gimana, ngelakuinnya gimana, dilanggar lagi, akhirnya bikin lagi yang baru, dan seterusnya. Jadi pada saat itu sangat kompleks ya, kita nggak merdeka terus bahagia selamanya, happy after life, enggak kayak gitu. Ya, jadi ada yang terjadi di sini, kompleks banget, kayak gitu. Belanda masih menjajah kita sampai tahun 1950, akhirnya mereka nyerah. Ya udah kita nyerah aja deh. Ampun deh, udah deh, kalian merdeka aja deh, kita kabur aja ke Belanda lagi, gitu. Meskipun secara aspek positifnya, banyak peninggalan yang mereka lakukan ya, kayak pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung yang bagus. Kalau yang di sini pernah ke Kota Tua, ada nggak di sini yang pernah ke Kota Tua Jakarta? Angkat tangannya. Zaki pernah? Belum. Hikmat pernah? Belum. Yang lain yang di Class Station? Learning Station ada yang pernah ke Kotu? Wah, udah dari Kotu. Iya, baru satu orang ya, Aurel. Jadi, di Kotu itu juga salah satu peninggalan dari Belanda. Itu bangunan-bangunannya tinggi-tinggi tuh yang warnanya putih, bangunannya besar gitu ya, kayak rumah hantu. Itu dari Belanda. Kalau aslinya orang Indonesia apa? Kalau orang Indonesia aslinya tuh dari bilik bambu ya, zaman dulu gitu. Terus semennya juga masih tanah, lantai nih yang sekarang lantai, dulunya tuh hanya tanah gitu. Ya, jadi mudah-mudahan dipahami kayak gitu ya nak ya. Tapi apa yang terjadi ternyata ketika demokrasi parlementer ini terjadi perebutan kekuasaan antar anak bangsa. Wow, kok bisa gitu sih Miss? Bisa dong, karena di parlementer itu adalah perkumpulan partai politik dan juga misalnya para ahli kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat nih di poin ketiga. Sistem kabinet yang digunakan adalah Zaken kabinet atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli. Tokoh ahli tapi mereka tetap dari partai. Jadi orang nggak bisa cuma ngelihat dia sebagai ahli, tapi pasti dia tetap ngelihat partai politik di belakangnya. Kayak misalnya nih, kita ngelihat Ibu Puan.
Ibu Puan itu dari PDIP nih, kita udah gimana duluan gitu ya. Termasuk Miss Evelyn yang ngelihat Ibu Puan tuh dari PDIP gimana gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin ini mungkin karena keseringan baca berita yang nyinyir-nyinyir tentang beliau gitu ya. Nah, begitu juga di zaman itu. Kalau kita melihat Bapak Natsir, misalnya Bapak Natsir itu kan dari Mas Yumi ya. Kalian di sini mungkin udah ada yang riset tentang Mas Yumi gitu ya. Iya, itu juga orang ngelihat gitu, partai Islam gitu kan. Kan ada ya orang-orang yang sinis gitu dengan partai-partai Islam gitu kan. Kayak Bapak Natsir tuh. Kan Islam yes, partai Islam no gitu kan. Jadi ada berbagai perdebatan lah di situ. Jadi apa ribut gitu. Nah, kan kata Bapak Soekarno dikatakan, pada zaman aku masih mending nih melawan penjajah. Tapi di zaman kamu nanti, kamu akan berantem dengan bangsamu sendiri, itu jauh lebih berat. Kata Soekarno gitu. Jadi yang kita lawan udah bukan Belanda lagi, udah bukan Jepang lagi, tapi sesama teman kita, sesama bangsa kita. Bayangkan. Kata Soekarno itu PR yang jauh lebih berat. Nah, makanya ini menjadi pelajaran kita nih di demokrasi parlementer ya. Yuk, ada kabinet siapa aja sih emangnya? Ada 7 kabinet selama 9 tahun. Bayangkan, ganti-ganti terus nih, 1 tahun kabinet Natsir, ganti kabinet Sukiman. Habis 1 tahun, nggak bertahan lama, langsung kabinet Wilopo. Nah, ini nama ketua-ketuanya ya, artinya nama-nama ketuanya. Kenapa sih digonta-ganti? Ya karena nggak bener kerjanya, jadinya pada ini aja. Nanti pengen manis. Pengen manis-manis. Ya. Ntar dulu ya, nanti lagi ngajar ya. Ya. Bentar ya. Oke. Nah, dari situ jadi ada 7 kabinet yang terus berganti ya. Nah, kenapa sih bisa ganti-ganti terus? Logikanya gini, kalau memang Natsir kerjanya bagus, Natsir dan tim ya, kerjanya bagus, nggak akan berubah. Terus aja sampai 9 tahun kabinet Natsir terus. Bahkan sampai sekarang juga banyak gitu ya. Mana? Bentar ya, ini ada keponakan Miss Evelyn minta kue. Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi berubah-ubah terus ya. Dan akhirnya karena Bapak Soekarno udah mulai geram gitu ya. Geram tuh kayak marah gitu loh. Kok ini nggak bener-bener kerjanya gitu kan. Udah gitu pada berantem-berantem, pada saling menyerang gitu ya. Pada akhirnya dikeluarkanlah sebuah dekret presiden. Dekret presiden tuh berarti udah urgent banget ya. Harus berubah pokoknya. Nah, kalau nggak salah pada 5 Juli 1959 ya, atau kalian nanti bisa pastikan lagi dekretnya pada tanggal berapa, akhirnya dibubarkanlah itu melalui sebuah putusan dari presiden dan digantilah menjadi demokrasi terpimpin. Gitu ceritanya. Nah, di demokrasi terpimpin apakah lebih baik? Ya, lebih baik, tapi tetap aja ada protes ya dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau terpimpin itu pusatnya adalah presiden, bukan legislatif lagi. Kalau kabinet kan pusatnya kabinet kan, pusatnya itu parlemen gitu kan. Jadi mereka yang memutuskan sebuah kebijakan kayak gitu melalui musyawarah. Nah, kalau terpimpin itu dia lebih ke Bapak Soekarno-nya yang memberikan kebijakan. Nah, ternyata itu nggak bertahan lama ya, dari tahun 1959 sampai 1965. Habis itu karena ada kasus G30 SPKI, maka beliau menyerahkan tampuk kepemimpinannya ke Bapak Soeharto. Dan akhirnya kita masuk ke Orde Baru pada zaman Bapak Soeharto selama 32 tahun. Wah, panjang banget ya ceritanya ya. Tapi kita akan fokus ke parlementernya aja dulu. Jadi ada kronologinya loh, negara kita itu kenapa kita bisa sampai di era reformasi. Kayak gitu ya. Panjang sekali ceritanya. Ya. Nanti kita pelan-pelan kulitin satu-satu. Kalau kalian mau baca lebih jauh, silahkan bisa googling. Kalau ada pertanyaan bisa kita berdiskusi ya. Oke, itu dari Miss Evelyn ya. Oke, terima kasih. Kalian kalau mau misalnya butuh tambahan referensi, silahkan bisa melihat artikel tirto.id yang ada di Google Classroom. Kayak gitu ya. Berhubung sudah jam 11.26, sampai jam berapa ya, Nak ya? Sampai jam
Oh, sampai jam 12. 12 ya? Masih 30 menit lagi ya? 12. Oke. Ada Bu Lintang datang. Halo Bu Lintang, Assalamualaikum. Oke, yuk kita mulai untuk berdiskusi. Ada pertanyaan nggak dari sini kira-kira? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke games. Gamesnya itu yang pertama adalah games true or false ya. Nah, ini ketahuan nih nanti yang mendengarkan atau yang tidak mendengarkan Miss Evelyn tadi ya. Oke, jadi caranya gini, Miss Evelyn akan memberikan sebuah pernyataan, ya. Kamu tinggal tebak apakah itu true or false. True itu artinya benar, false itu artinya salah, ya. Silakan kalian tebak, boleh menggunakan kolom chat, diketik, atau boleh untuk kalau yang di class station, kalau salah boleh kayak gini tangannya, ya. Kalau salah begini, kalau benar kalian begini, ya. Kalau begini itu love ya, mohon maaf. Oke. Kita mulai ya. Pernyataan yang pertama. Apa ya pernyataan yang pertama? Oke, pernyataan yang pertama. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang dikuasai oleh badan legislatif. True or false? True or false? Silahkan tangannya begini apa begini. Hayo. Ayo. Apa ada pertanyaannya? Apa tadi bisa diulangi lagi? Oke, pernyataannya. Yang pertama. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang dipimpin oleh legislatifnya. True or false? Ayo, jangan cuma ikutan teman. Ayo, Hikmat, Zaki apa? Oke, terus semua. Zaki begini true berarti ya? Iya, jawabannya adalah, ayo Afifah. Afifah tadi apa ya? Aku belum lihat. Afifah? Yang lain udah begini, dia udah joget-joget. Iya, jawabannya adalah jeng. True. Yeay, betul. Kalian betul. Thank you so much. Berarti kalian menyimak dengan sangat baik. Pernyataan yang kedua. Demokrasi parlementer sering disebut juga sebagai demokrasi benar. Demokrasi parlementer sering disebut juga sebagai demokrasi otoriter. True or false? True or false? False. Salah. Zaki false, Hikmat false, yang lain? Ayo, Khaza, ayo, Aurel, Afifah, nge-lag nih kayaknya ya. Ayo apa? Diskusi deh. Ayo, true or false? Demokrasi parlementer disebut juga sebagai demokrasi otoriter. Oke, yang belakang sudah begini. Ayo, yang depan, Hansa apa? Iya, oke, jawabannya adalah jeng. Jawabannya adalah false ya, karena jawaban yang benar apa? Demokrasi apa? Kata lain dari demokrasi Liberal. Oh iya, Liberal. sama Hikmat betul sekali. Terima kasih. Berarti kalian menyimak dengan sangat baik. Pernyataan yang ketiga. Setelah terjadi masa demokrasi parlementer, Presiden Soekarno akhirnya menurunkan sebuah dekret presiden yang menjelaskan bahwa demokrasi parlementer tidak berlaku lagi. Nah, maka ia diganti menjadi demokrasi Pancasila. True or false? Ayo, yang tadi menyimak pasti tahu. Demokrasi jadinya setelah demokrasi parlementer jadi demokrasi Pancasila. True or false? Semuanya true. Hikmat? Afifah, true? Ada yang false satu orang? Hikmat, true. Kalau Zaki, pilih apa Zaki? Ayo, Zaki masih berpikir. Iya, udah pada gemes nih, udah pada gini-gini aja. Ayo, Zaki, teman-teman udah semua, tinggal kamu doang. Ayo. Apa ya? Apa ya? Yang tadinya demokrasi parlemen menjadi demokrasi Pancasila. True or false? Demokrasi Pancasila.
5, 4, Nggak 3, tahu. 2, 1, nggak tahu. Kosong berarti pas. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya adalah false. False sayang, false. Ada yang loncat-loncat di belakang. Benar sekali ya. Kenapa false? Karena tadi Miss Evelyn sudah bilang, habis demokrasi parlementer, ada demokrasi yang namanya demokrasi terpimpin ya, bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sekarang. Kayak gitu. Yeay, terima kasih, selamat ya buat yang paling belakang. Udah benar. Oke, itu aja ya dari Miss Evelyn. Kita masih punya 30 menit lagi. Silakan kalian bekerja sama. Miss Evelyn punya games yang seru banget buat kalian. Apakah itu gamesnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Ada games word search di sini ya. Nah, ada games word search di sini. Nah, games demokrasi parlementer. Ada parlementer, Masyumi, mosi, kabinet, natsir, DPRD, dan sebagainya. Silakan kalian bekerja sama, ya. Semuanya bekerja sama untuk mencari kata-kata ini. Ada satu orang yang share screen ya. Boleh antara Hikmat atau Zaki. Nanti teman-teman yang akan bareng-bareng untuk mengisinya. Ini kata ini di sini, kata ini di sini. Ayo, silakan Zaki atau Hikmat yang mau share screen. Nanti teman-teman di Learning Station bisa untuk membantu untuk mengisinya. Oke, Learning Station ternyata yang presentasi. Silahkan Zaki dan Hikmat boleh dibuka mic-nya. Semuanya dibuka mic-nya untuk membantu, saling membantu. Itu ada di mana? Ayo. Zaki dan Hikmat silahkan dibuka mic-nya. Learning Station juga ya, Miss Evelyn nggak bisa dengar suara. Itu pemilu di atas. Pemilu di atas, cenah. Apa partai? Bukan partai. Learning Station tolong di-unmute sayang, Miss Evelyn nggak bisa dengar suara kalian. Kan rame gitu, seru ya kalau bisa dengar. DPRD. Iya, DPRD. Pemerintah. Gerakan tuh di bawah. Gerakan tuh. Weplin itu ada gerakan. Itu gerakan. Nah, ayo. Nah, Kabinet. koalisi tuh di bawah Liberal. pemerintah, koalisi. Oi, Koalisi di bawah pemerintah, koalisi. program. Koalisi di bawah pemerintah. Koalisi. Ini koalisi. Koalisi bawah pemerintah. Nah, Pemerintah udah. DNE. itu di bawah pemerintah tadi koalisi. Itu politik. Nggak ada ya? Nggak ada. Woi, parlementer di samping. Abi ini Koalisi ini masih Ini parlementer di pinggir. partai Parlementer. politik, kamu. Parlementer. Ini di sebelah sini, di sebelah kanan. Sebentar, sabar. Nah, itu partai politik. Nah, ini parlementer. Ke bawah. R-nya mana R-nya? Nah. Belanda mana Belanda? Sukiman. Ini Belanda. Belanda bawah koalisi. Natsir tanah. Gerakan. Masyumi. Mana? Masyumi. Separatis di bawah kabinet. Separatis bawah kabinet. Nih. Nah, Separatis. Yeay, 2 menit. Yeay, 2 menit. kalian bisa menyelesaikan dalam 195 detik. Nice, good job guys ya. Nah, oke, terima kasih banyak sudah main bersama saya. Ternyata waktu kita masih banyak nih sampai jam 12 ya. Kita masih punya sekitar 25 menit lagi. Nah, sekarang apa tantangannya? Miss Evelyn minta tolong, tantangannya adalah hari ini kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Tadi kan udah bareng-bareng nih, ya nggak?
Sekalian sekarang kerjakan sendiri-sendiri dan screenshot, kalau udah di screenshot kirimkan di Google Classroom. Silahkan bekerja dari sekarang. Kalau tadi kan bareng-bareng, kalian udah tahu nih gambarnya, oh parlementer di sini, oh ini di sini, ini di sini. Wah, udah cepet tuh. 5 detik selesai kayaknya tuh. Ya nggak? Iya, saya ke bawah tadi. Kerjain yang mana, Bu? Yang ini tadi, games demokrasi parlementer tadi, tapi individu. Kalau tadi kan kelompok, sekarang individu. Ayo. Oh, yang cari kata lagi. Iya, yang cari kata lagi, tapi yang individu sekarang. Kalau tadi kan kelompok. Ya. Linknya mana? Linknya nih, bisa Admin kasih nih linknya. Sebenarnya ada di Google Classroom sih, tapi biar cepet doh. Tuh, whatsearch.com. Posisinya beda. Iya, diacak lagi berarti, di shuffle. Biar seru. Oh ya, kalau udah kirim screenshot-nya di grup WA aja ya, di grup K9. Nanti Miss Evelyn akan periksa satu-satu apakah sudah apa belum. Gitu. Lebih memudahkan insya Allah kalau di grup WA ya. Tinggal screenshot. Iya, udah. Sekarang ngapain? Sekarang memainkan game yang tadi, tapi secara sendiri-sendiri. Ya. Oh, ya. Oke. Linknya ada di Google Classroom atau di chat box juga ada tadi.
Dikumpulinnya di mana? Dikumpulnya itu di grup WA. Ya, grup WA K8. K9 berarti. Iya, K9. K8 deh. Terima kasih Zaki dan W yang sudah mengumpulkan. Ayo, siapa yang belum? W itu siapa ya? Bu itu saya Ulan. W itu saya Ulan. Oh, Bulan. Masya Allah. Oke, Ibu, Ya. HP saya kan tadi kan tinggal 2 lagi. Mm. Keulang gitu, handphonenya tiba-tiba mati soalnya baterainya lowbat. Oh gitu ya udah. Ulang lagi nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, Nikmah juga sudah. Terima kasih Nikmah. Sebelas empat lima. Baru beberapa orang ya. Oh udah, Khasya, Hikmat, kemudian Nikmah sudah, Wulan sudah, Zaki, ayo yang belum siapa? 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang. Afifah belum ya, sama Aurel juga belum. Siapa lagi yang belum selain Afifah dan Aurel? Sudah. Sudah ya. Oh iya, baik. Berarti tinggal Afifah dan Aurel. Kita tunggu Afifah dan Aurel.
Yuk boleh temannya dibantu. Kalau belum selesai, Afifa dibantu. Siapa namanya? Aurel juga. Siapa tahu ada kesulitan. Afifa, ada kesulitan Afifa? Coba dibantu temannya. Afifa, teman yang di belakangnya boleh bantu Afifa. Udah diem-diem aja nih. Waktunya 2 menit lagi ya. Habis itu kita ada games quizzes. Iya, terima kasih ya nak sudah bantu Afifa. Yuk dibantu. Afifa, kamu sulitnya di mana gitu? Sini aku bantuin. Gitu, saling membantu. Waktunya 1 menit lagi ya. Jempol apa tuh? Yuk udah lewat waktunya. Sayang sekali. Oke, nggak apa-apa, di screenshot aja yang bisa apa tadi yang bisa dikerjakan ya, nggak apa-apa, nggak selesai. Oke, kita lanjut ya. Kita ada quizzes untuk penutup hari ini. Ya, gimana? Masih anteng? Halo, halo. Yang berkerumun di sana. Dijaga jaraknya sayang. Jaga jarak 1 meter. Oke, sudah ya? Gak apa-apa, di screenshot aja. Nggak selesai nggak apa-apa. Langsung dikasih di grup WA. Thank you so much hari ini. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Kebetulan Miss Evelyn punya quiz, yaitu tebak gambar. Waduh, ini kayaknya bakal challenge jadi kalian. Tebak gambarnya tentang apa? Tentang
Tentang apa ya? Siapkan device kalian masing-masing, mohon disiapkan. Tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi ada sebuah gambar, kalian tinggal tebak aja. Tapi persyaratannya apa? Persyaratannya semuanya buka mic-nya. Yuk, Zaki, Hikmat, yang di Learning Station di aku akan klik dulu. Continue. Ini ada 6 pertanyaan ya. Aduh. Nah, silakan. Ini tuh Sama sih. link mana maksudnya? Oh ini. Ada tuh. Di chat box. Kenapa tuh? Atau namanya ada klik aja 753043. 753043. Jadi soalnya isian karena tebak gambar. Jadi kalian nanti kayak gitu. Yuk, Hikmat dan Zaki. Hikmat. Bentar. Terima kasih Hikmat sudah masuk. Hikmat kaknya kemana? Play atau Iya, kalian masuk. Cewek Aika siapa? Oke. Zaki, mana Zaki? Oke, sudah 3 bergabung ya. Thank you. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Yang pertama. Nah, ini gambar apa? Silakan ketik. Ayo, apa itu? Guys, benar semuanya. Wow, thank you. Pertanyaan kedua. Tidak. Apakah ini? Orang sakit. Terus satu kata, lihat di situ. Tuhan. Ayo apa? Satu kata. Oh dan cakep. Jawabannya adalah jing 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 jing. Benar semua, hebat. Apakah jawabannya Nagasaki? Kah jago-jago ini mah ternyata ya. Lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1. Tuhan. Ayo. Itu apa? Satu kata. Ayo. Hah? Ayo apa? Yang garis-garis Alka, tolong dibuka mic-nya biar seru. iya. Ini. Oke. Hikmat cewek-cewek Alka kasih tahu dong ke Hikmat berarti apaan? Jajahan. Oh, jajahan. Benarkah itu? Oh iya benar. Thank you. Pertanyaan Pantat Ayo apa? Tanda apa? Ada baju. Ayo satu orang. Ada seragam. Ada tangan. Ada sila. Tanpa. Tanda jasa. Hikmat tinggal Hikmat. Jasa. Tanpa jasa.
Wis. Mendingan. Oh, jawabannya adalah jing jing jing. Wis, hikmat yang pertama. Saya angka di bawah. Profesional. Yeay. Ya. Profesional. Ayo. Anggur guys. Di sana tempat lahir beta. Cilumi. Wis, betul sekali, tumpah darah. Gampang banget ya. Lanjut. Ada 6 soal. Ini yang terakhir ya. 2 kata. 2 kata. Jeng. Negeri rahmatku. Wah, ada. Yeay. Yeay. Alhamdulillah. Thank you. Next question. Udah selesai ternyata. Oh, udah. Kita lihat Aman. hasil siapa pemenangnya. Jeng 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 jeng. Hikmah. Deng. Hikmah. Yang kedua siapa? Gimana? Oke. Zaki. Yang ketiga cewek Aku Alka. salah ya, salah ngisi ya. Yang bareng-bareng nih malah yang ketiga. Nggak apa-apa ya. Kebanyakan berpikir berarti. Oke, sudah azan ya Naim. Terima kasih banyak sudah hadir di kelas Miss Evelyn. Miss Evelyn seneng banget main sama kalian ya. Nah, kalian boleh lab kalau ada syaratnya. Kalian memberikan 2 kata yang kalian pelajari hari ini. Siapa duluan? Ayo. Depan dengan T. Tema dulu. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal ya. Yang lebih parlementer. Ya. parlementer sama apa? Demokrasi. Oke, terima kasih Hikmat dan Zaki. Sebentar learning session sebentar. Tidak. Oke, demokrasi pada. Malam begini. Bye-bye. Assalamualaikum. Boleh untuk live semuanya ya. Terima kasih. Salam. Terima kasih Beverly. Iya, sama-sama saya. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih